Kardiovaskuler itu atau seluruh sistem tubuh kita itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada kolaborasi antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Kerja dari sistem kardiovaskuler termasuk tekanan darah itu kolaborasi kardio, kemudian vaskuler termasuk darahnya, kemudian ada renal, ada sistem saraf. Ini tidak hanya brain, tetapi ada sistem saraf otonom juga. Selain itu juga ada di pembuluh darah ada berbagai macam mediator. Jadi ada katekolamin, ada histamin, ada endotelial faktor. Nah, ini adalah mekanisme regulasi di sistem kardiovaskuler. Satu, autoregulasi. Ini peran dari lokal, dari jantungnya maupun pembuluh darah itu sendiri, kemudian sistem saraf dan sistem endokrin. Ini autoregulasi kalau pada pembuluh darah ketika misalnya terpotong atau terjadi regangan, maka dia akan vasokonstriksi otomatis. Itu reaksi lokal, miogenik. Kemudian ketika terjadi perubahan kadar oksigen ataupun karbon dioksida, maka respon pertama adalah respon autoregulasi dulu. Kalau respon autoregulasi atau lokal bisa mengatasi, maka tidak sampai ke respon neural ataupun endokrin. Nah, ketika kita olahraga, kita exercise, itu kan sebetulnya tubuh kita relatif kekurangan oksigen. Jadi kita membuat tubuh kita iskemia. Nah, pembuluh darahnya ini akan menghasilkan nitrit oksid. Kenapa? Dia vasodilatasi untuk mencukupi kebutuhan oksigen dari otot skelet kita. Nah, bagi Anda yang rajin olahraga, maka pembuluh darah Anda akan rajin atau mudah menghasilkan nitrit oxide, sehingga diameter pembuluh darahnya akan lebar, tahanan perifernya akan relatif lebih rendah. Sebaliknya, ketika terjadi keadaan penurunan volume darah, maka endotel akan melepaskan yang disebut sebagai endotelin. Jadi endotelin sama nitrit oxide ini berlawanan. Nah, orang-orang yang mengalami disfungsi endotel karena hipertensi atau gula, maka endotelnya ini banyak melepaskan endotelin 1. Ini jadi orang yang diabetes mellitus maupun tekanan darah tinggi, dia akan mengalami kerusakan endotel yang akan lebih banyak menghasilkan endotelin, sehingga akan lebih mudah vasokonstriksi, tahanan perifernya dia naik, maka tekanan darahnya akan naik. Iya. Jadi respon utama adalah suplai oksigen. Jadi kalau suplai oksigennya dia turun, nah tadi sudah dibahas di SGD Anda, respon yang stimulasi adalah oksigennya turun, mana lebih peka, oksigennya turun atau karbon dioksidanya naik. Betul ya, sudah pasti ya. Mana yang lebih sensitif, kadar karbon dioksidanya naik atau kadar oksigennya turun. Nah, ini akan merekomendasikan respon miokardial, kemudian vasodilatasi pada pembuluh darah. Nah, PO2, PCO2, kemudian asam basa. Ini ketika dia terjadi perubahan, maka respon pertama adalah autoregulasi. Ini adalah pembuluh darah di otak. Jadi dia punya daya tahan, daya melar, bahasanya adalah pada range MAP 70 sampai dengan 150 mm/Hg. Maka pada saat MAP-nya sangat tinggi, maka daya dia melebar, cerebral flow regulation-nya itu dia batasnya adalah di sini. Ketika dia sudah lebih, maka di luar kemampuan dia untuk melebarkan diameternya. Maka pada orang-orang yang hipertensi, salah satu komplikasinya adalah stroke hemorragik, pecah pembuluh darah di otak, pecah di otak. Ini saya anggap sudah tahu, sudah Anda bahas di SGD tadi, ada baroreseptor, kemoreseptor. Ini contoh kasus orang kehilangan darah, blood perdarahan, maka terjadi perubahan volume darah, maka terjadi penurunan arterial pressure. Penurunan arterial pressure-nya akan dideteksi oleh baroreseptor. Penurunan volume darah, maka akan terjadi penurunan perfusi jaringan. Otomatis oksigen di perifer juga akan turun, maka akan dideteksi oleh kemoreseptor. Dua-duanya akan lapor ke pusat medulla oblongata, baik kardio maupun
respirasi. Ini ya, ini sama dengan yang tadi. Anda lihat neuron simpatis, lihat simpatis itu lebih luas dibandingkan parasimpatis. Kenapa? Karena respons simpatis ini akan naik pada saat kita terancam bahaya. Lihat, dia bisa mempengaruhi banyak titik untuk kardiovaskuler, sementara untuk kardio parasimpatisnya ke nodus SA. Sementara kalau simpatis dia bisa ke kontraktilitas, dia bisa kecepatan induksi, ke heart rate, itu bisa semuanya. Tapi kalau neuron parasimpatis, dia utamanya adalah di nodus SA. Ini lebih sama, ini jalannya mungkin anatomi yang akan lebih banyak menjelaskan. Kita masuk di sini, ini sama dengan ini sebetulnya. Saya ingin menunjukkan bahwa ini adalah medula oblongata. Dari medula oblongata ada jaras komunikasi dengan di atasnya, dengan korteks dan subkorteks. Mungkin Anda belum dapatkan, karena Anda baru akan dapat di blok 2 atau 3. Tetapi ambil dulu, medula oblongata itu dapat komunikasi dari bawah, dari saraf spinal, juga dapat dari atas, korteks dan subkorteks. Maksudnya apa? Ketika Anda marah itu kan Anda tidak ada kebutuhan oksigen meningkat. Anda marah, tadi dicolong sendalku satu di masjid, aku jadi engklek padahal harus peritas fisio, nggak boleh pakai sepatu ya satu. Maka ini akan menstimulasi dari pusat emosi yang ada di limbik dan hipotalamus, dia akan turun ke medula oblongata. Ini menstimulasi jaras simpatis. Maka orang yang dia marah, emosi, atau euforia sangat bahagia, ketakutan, jaras stimulasinya adalah simpatis. Itu bukan karena dari bawah baru reseptor mendeteksi, tidak. Dia sinyalnya dari atas. Maka kita harus happy supaya medula oblongata juga responnya bagus. Makanya nanti di akhir kita nyanyi. Yang nyanyi makin lama makin takikardi. Karena jaras simpatisnya semakin ngaruh. Tapi dia udah latihan, di SBD dia latihan nyanyi. Nah, ini skematis. Jadi sistem saraf simpatis dan parasimpatis tidak hanya punyanya kardiovaskuler, dia ada di mana-mana. Saya hanya menunjukkan bahwa di sini ada reseptor muskarinik, yang di sini ada reseptor beta dan alfa. Ini adalah punyanya simpatis. Jadi simpatis itu jodohnya, cocokannya, soulmate-nya adalah reseptor alfa dan beta. Sementara kalau parasimpatis itu dia soulmate-nya adalah muskarinik. Neurotransmitternya adalah acetylcholine yang postganglional. Yang ini adalah norepinefrin. Dia ada di mana-mana, iya, di kelenjar keringnya juga ada, kemudian di renal juga ada, masuk di sini, di apa namanya pembuluh darah ada, di GI tract, saluran pernafasan juga ada, di mana-mana ada. Jadi ini cocokannya, toknya itu kalau norepinefrin ya reseptor beta dan alfa, acetylcholine ya muskarinik. Yang saya petik ini adalah yang khusus kardiovaskular. Anda lihat di sini bahwa hampir di semua sistem kita ada sistem otonom. Nah, ada perhatikan di sini paru, ada bronkus juga di bintang ini ya. Kenapa di bintang? Karena ini dari sananya gitu sih. Ini saya ambil dari buku, dan bukunya ini di respirasi. Jadi pada paru, pada bronkus dia juga punya reseptor beta. Lihat efek simpatis pada bronkus apa? Bronkodilatasi. Ada pasien tensinya tinggi, heart rate-nya 180 misalnya, frekuensi di jantungnya 180, Anda kasih beta blocker, orangnya punya sakit asma, betanya diblok, asmanya kambuh, bisa nggak dia bronkodilator? Nggak bisa, dia nggak bisa bronkodilatasi. Kenapa? Karena blok pakai obat-obatan beta blocker. Oleh karena itu sekarang sudah ada obat-obatan selektif beta 1 dan beta 2. Anda bisa lihat yang ngeblok beta 1. Ini beta 1. Maka obat-obatan itu semakin dia selektif, semakin bagus. Ketika ini ada riwayat, tapi memang pasti lebih mahal. Iya, pasti lebih mahal. Obat-obatan yang semakin selektif itu pasti semakin mahal. Tapi Anda lihat, ketika kita memberikan beta 1 blocker,
ini nggak terpengaruh, it's okay, fine. Ya, jadi hati-hati pada pemberian beta blocker yang tidak selektif. Ini hanya reminder, barangkali lupa apa itu sel autoritmik. Ini adalah stimulasi dari simpatis. Saya tidak mengulang lagi, Anda bisa baca sendiri. Ini adalah stimulasi parasimpatis, efeknya heart rate-nya turun. Jadi simpatis itu heart rate naik, konduksi potensial sel aksi naik, kontraktilitas naik. Parasimpatis sebaliknya, heart rate-nya turun, konduksinya kecepatannya juga turun, kontraktilitasnya turun. Ini stimulasi simpatis, jantung, arteriol, dan vena. Sama dengan tadi, ujungnya apa? Ketika ada stimulasi dari simpatis, maka heart rate dia naik, kontraktilitas dia naik. Jadi note, yang menaikkan stroke volume adalah kontraktilitas otot jantung. Ujungnya siapa? Cardiac output. Kalau cardiac outputnya normal, maka blood pressure-nya akan normal. Contohnya gini, olahragawan, selo. Heart rate-nya 57, 55, tapi stroke volume-nya besar. Cardiac output-nya normal, it's okay, fine. Perfusi jaringan fine, nggak masalah karena cardiac output-nya tetap normal. Orang kalau mager beralala, stroke volume-nya turun, maka heart rate-nya akan naik. Kenapa? Karena dia harus mencapai cardiac output optimal. Sehingga ketika terjadi penurunan cardiac output, maka respon tubuh akan menaikkan salah satunya. Misalnya orang perdarahan, atau orang darahnya hilang, darah besar, stroke volume-nya dia turun. Maka kompensasinya untuk supaya cardiac output-nya dia normal, apa kompensasinya? Menaikkan heart rate. Sehingga salah satu tanda orang dia perdarahan, tekanan darahnya turun, heart rate-nya pasti naik karena kompensasi untuk menormalkan cardiac output. Ya, jadi blood pressure, note 1 cardiac output, 2 peripheral resistance, 3 blood volume. Ini saya skip karena sudah, ini juga sama. Kita sebut aja. Tadi di SGD saya sudah membahas ini, jadi saya tidak banyak membahas. Ya, saya asumsikan kelompok yang lain juga sama. Saya hanya ingin menunjukkan di sini ada, dia bisa lihat. Ketika tekanan darah naik, lihat. Kalau naik, maka tubuh responnya adalah menurunkan tekanan darah. Kalau tekanan darahnya rendah, maka tubuh akan berusaha menaikkan. Perhatikan, ketika tekanan darahnya naik, maka tubuh akan mengerem, menginhibisi stimulasi simpatis. Perhatikan jarak simpatis. Simpatis ke siapa saja? 1 di arteriola, 2 di miokardium, nodus SA. Lihat untuk parasimpatis, dia hanya masuk di nodus SA. Jadi dominan simpatis iya. Kardiovaskular kita dominan jarak simpatis. Maka bagi emak-emak yang hobi marah-marah, hati-hati di sini. Marah boleh tapi nggak lama-lama. Ada cewek itu kalau ngambek lama biasanya. Ya Mas Jundi ya, dimana teman-temannya itu kalau cewek duduk lagi. Cewek itu paling baik ilmu sejarah. Karena kesalahan 3 bulan yang lalu mungkin masih diingat lagi. Justru judi gitu. Itu cewek, tapi itu tidak betul. Kita boleh belajar sejarah untuk belajar, bukan untuk dokumen. Lihat ya, jadi ketika respon, ini respon fisiologis. Fisiologis ketika kita lari itu kita naik, tekanan darahnya naik. Anda istirahat, maka tubuh ini belau-belau mata akan mengerem, menginhibisi jarak simpatis. Maka kalau jarak simpatisnya turun, maka akan jadi vasodilatasi, kontraktilitas atau jantungnya turun, S-anodnya turun. Jadi orang-orang yang dia fisiologinya masih bekerja, habis Anda lari, heart rate-nya akan turun, tensinya akan turun. Jadi kalau Anda ada pasien lari, habis lari, istirahat kok heart rate-nya tetap tinggi, hati-hati. Ini tidak berhenti. Misalnya ada pasien, saya berdebar-debar dok, frekuensi denyut jantung saya ukur sendiri, kan sudah banyak ya jam tangan yang bisa ukur heart rate 150, coba istirahat deh, rebahan, turun nggak turun itu, nah ada sesuatu di situ. Kenapa ketika istirahat yang harusnya jarak simpatis ini turun kok nggak turun? Ada sesuatu di situ yang membuat stimulasi simpatisnya
persisten pada keadaan istirahat. Saya perlu ulang ini kayaknya, perlu ya, sudah khatam ya, sudah ujian blok RAAS, renin, angiotensin, atherosclerosis system. Ya ini sahabat eratnya dengan kardiovaskular. Kalau epinefrin, norepinefrin ini dia neurotransmitter tetapi juga merupakan hormon yang dihasilkan oleh medula adrenal yang di atas ginjal. Kemudian kalau antidiuretik ini di hipotalamus, dia ketika terjadi penurunan volume darah, maka dia akan meningkatkan reabsorpsi air di ginjal. Jauh ya, jauh. Ada bayangan perjalanan yang ditempuh oleh ADH. ADH itu diproduksi di hipotalamus, tapi target organnya ada di ginjal. Kemudian ANP ini berbeda. Kalau epinefrin dia lebih ke meningkatkan tekanan darah. Kalau ANP ini justru dia menurunkan tekanan darah. Namanya atrial berarti dia dihasilkan oleh sel-sel atrium jantung. Ketika terjadi peregangan hebat, tekanan di dalam atrium naik, maka ANP ini akan diproduksi lebih. Ini saya anggap sudah hafal ya. Tekanan turun, filtrasi glomerulus turun, maka yang ada di glomerulus akan mendeteksi terjadinya penurunan perfusi, maka dia akan melepaskan renin. Renin ini akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah oleh angiotensin converting enzyme menjadi angiotensin 2. Nah, yang keroknya adalah angiotensin 2 pada keadaan hipertensi. Nanti ada obatnya. Angiotensin reseptor belum terblok. Ini di kelompok saya sudah dibahas, jadi saya nggak bahas lagi. Saya anggap sama. Untuk ANP ini dihasilkan oleh atrium utamanya. Jadi ketika terjadi peningkatan tekanan di dalam atrium, maka ini akan naik. Naik dia efeknya adalah menurunkan tekanan darah melalui mekanisme ini. Jadi dia berlawanan dengan mekanisme yang hormon yang tadi. Yang berikutnya adalah tiroid. Tiroid ini adalah hormon metabolisme sebetulnya, tetapi dia punya efek terhadap kardiovaskuler. Jadi kalau kebanyakan namanya hipertiroid, maka akan menyebabkan kerja jantung jadi naik. Jadi dia akan bekerja dengan lebih keras, heart rate-nya naik dan irregular. Ini akan menyebabkan aritmia. Sementara kalau hipotiroid, dia akan memudahkan terjadinya aterosklerosis. Jadi tubuh manusia itu sebetulnya sangat ringkih, kebanyakan juga nggak boleh, kurang juga nggak boleh. Ini bagian hipotiroid, salah satu tandanya adalah dia hobi makan banyak, tapi kurus kering. Kurus, bukan berarti semua begitu, enggak. Jadi tandanya, salah satu tandanya adalah dia makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Yang kedua dia tremor. Jadi ketika Anda mencobakan kertas di atas, dia akan berdetak-detak karena hipermetabolisme. Kemudian matanya modot. Kalau Anda ketik di googling exophthalmos, karena adanya metabolisme pembentukan lemak yang mendorong mata keluar. Jadi matanya mentolo. Mentolo itu bahasa Indonesianya apa? Modot kan itu mentolo, jadi kayak mau keluar itu. Ya, jadi exophthalmos. Kemudian ada pembasaran di kelenjar tiroidnya. Sekarang masuk di integrating system. Ini saya skip dulu aja, Anda sudah tahu, ini sudah tahu. Kita mau segera nyanyi kok, tenang. Ini kolaborasi juga, Anda bisa lihat bahwa antara respirasi, kardiovaskuler, neuroendokrin, renal semuanya kolaborasi. Jadi tidak bisa ketika kan yang sakit jantungnya aja, yang diobati jantungnya nggak bisa. Ketika jantung pompanya mogok, renal juga pasti akan kena. Renal kena, neuroendokrin juga akan kena. Ini keadaan serangan jantung, akut myocardial infarct. Ketika arteri koronaria, tadi kelompok SPB saya, arteri koronaria adalah cabang dari arteri koronaria, cabang dari mendapatkan darah, isian darah pada fase sistolik. Setuju Mas Jundi? Arteri koronaria mulai terisi darah
dari aorta pada fase sistolik. Tekanan ventrikel besar masuk ke aorta besar. Bisa dia masuk. Bangga, saking kencengnya pompanya. Pompa ini aorta, ini arteri koronaria. Iya mas. Kemudian darah kembali. Stop. Terisi nggak arteri koronaria? Terisi kan balik darahnya. Maka arteri koronaria justru akan terisi darah pada fase diastole. Iya. Kan pompa bablas, nggak keisi. Karena kalah kuat, kalah kan diameternya kecil arteri koronaria. Nah, pada saat terjadi sumbatan di arteri koronaria, maka otot jantung akan mengalami iskemia. Sekali lagi, jantung tidak korupsi. Walaupun di dinding jantung ventrikel isinya darah, ketika terjadi sumbatan di arteri koronaria, dia tidak korupsi ngambil dari dalam ventrikel. Dia tetap konsisten, dia menunggu jatah dari arteri koronaria. Nah, ketika dia mengalami kematian atau kerusakan di otot jantung, maka pompanya akan gagal. Maka kalau pompanya gagal, efeknya adalah stroke volume-nya turun. Stroke volume-nya turun, maka kardiak output-nya akan turun. Karena dia keple-keple, mau dibantu, mau dikencangkan, baterainya mau diangkat, dia tidak bisa. Maka keadaan yang terburuk adalah terjadi shock kardiogenik. Apa artinya shock? Shock adalah kegagalan sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan perfusi jaringan. Jadi bukan shock kaget, soalnya susah gitu enggak. Jadi shock di sini adalah kegagalan sirkulasi untuk memenuhi perfusi jaringan. Nah, kalau shock kardiogenik, namanya shock kardiogenik, maka penyebabnya adalah kegagalan pompa jantung. Ini kalau sudah main di sini, kita berpacu dengan waktu. Anda bayangkan jantung berhenti, sirkulasi macet, kolaps, apa yang terjadi dengan sistemnya? Nah, ini salah satu komplikasi dari akut myocardial infarct. Oke, kita nyanyi ya di sini. Kita akan menawarkan dulu begini. Mana pindah ke sebelah sini? Satunya mana? Nah, bentar mas. Mas geser mas, kita butuh ya berdekatan, maaf ya. Dapa and Dapa. Bentar, kita akan menawarkan dulu tantangan dulu. Nah iya. Kita akan menawarkan siapa salah satu di antara dua Dapa yang akan menyanyi. Maka kita akan bikin quiz dulu. Bikin quiz. Juru bicaranya Dapa dan Dapa. Mas Dapa silakan duduk. Mas Juri, saya minta dibantu untuk jadi juri. Juri di sini maksudnya adalah siapa yang duluan ngaco. Jadi juri aja, juri sama nyatet poinnya. Ya, jubirnya adalah Mas Dapa dan Mas Dapa. Nanti ada pertanyaan, jadi Anda kalau tidak ingin menyanyi, Anda harus menang. Ini kayak Squid Game, materi kayak grup vena, grup arteri. Oh mas Judi di depan nggak kelihatan. Mas Judi di depan, ada Safidol banget gitu. Nanti untuk ngitung poin nggak ada Safidol ya. Ini ada nyatet tadi ya poinnya ya. Nanti Mas Judi sebagai yang kalah nyanyi, mau nyanyi, mau sholawatan, mau joget ya silahkan. Ya, jadi gini Mas Juli, role-nya Mas Juli tadi bisa lihat. Nanti ada pertanyaan, perhatikan juru bicaranya Mas Dapa dan Mas Dapa. Nanti kalau duluan vena, jadi ar. Tahu soalnya ar ya. Ini pena boleh pen. Nanti di sebelahnya, di belakangnya boleh bantu memberikan jawaban. Kalau salah 0 dilempar ke kelompok satunya. Kalau kelompok satunya benar, maka poinnya dicuri oleh kelompok satunya.
vena dan arteri. Itu yang hasilnya tadi. Ada lihat yang ngaco duluan? Siapa? Oh, yang ngaco harus jubirnya. Oh iya, yang ngaco jubirnya. Jubirnya harus percaya pada teman-temannya. Dan teman-temannya jangan jahat nanti dapat nyanyi. Berat banget, Fresh, kamu nggak boleh orang nyanyi. Kok? Sukses. Sukses. Kamu tinggi melok tentiran, Kak. Tinggi melok, Kak. Wih loh. Apa? Oh, ini Siap-siap ya. Teman-temannya monggo kanan kiri belum di sini. Vena arteri. Pertanyaan nomor 1. Perdarahan berat. Apa yang terjadi? Apakah ada perubahan tahanan tepi jadi seperti apa pada kondisi perdarahan berat? Ngacung dulu. Ar gitu. Bagaimana? Apa yang terjadi? Bagaimana? Apakah ada bentuk perubahan tahanan tepi pada pasien yang mengalami perdarahan hebat adalah? Kalau perdarahan berat itu nanti darah itu bakal diprioritas saran perifernya itu nanti bakal naik soalnya diprioritaskan ke otak sama organ-organ vital. Turun. Lewat tubuh naik untuk perifer tepinya itu Naik atau turun pada orang perdarahan pede, jangan turun naik turun atau naik seperti logika orang perdarahan hebat apa yang terjadi? Tekanan turun karena kurang berarti ada perifernya. Volume darah turun berarti ada perifernya. Kok bisa naik? Sebentar terakhir, turun atau naik? Tanggung jawab bersama, terakhir ya ini dia. Kita lempar ke kelompok vena. Setuju. Turun. Pada orang perdarahan hebat, tekanan darahnya naik atau turun? Tekanan darahnya naik atau turun? Turunnya karena? Volume darah turun. Tahanan perifer dibentuk oleh 1 diameter, 2 volume
Ya isinya pembuluh darah, isinya siapa? Volume darah. Kalau volume darahnya turun, tekanan perifernya turun. Makanya heart rate-nya. Pertanyaan berikutnya. Pada perdarahan bebas, venous return-nya naik atau turun? Siapa duluan, Mas? Saya bicara tidak respon kompensasinya pada situasi pasien perdarahan Turun. berat, venous return-nya turun atau naik? Turun. Ya. Kenapa? Karena volume darahnya juga turun. Tepuk tangan dulu. Nah, Mas Dava yang ini sudah latihan nyanyi tadi di ruang SGD. Jadi sebenarnya sudah siap untuk nyanyi. Oke. Pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi pada saat pasien mengalami perdarahan berat respon ginjal? Kompensasi itu Kompensasinya ya apa terjadi? suplai darah ke ginjal dikurang, Terus kemudian lanjut terus. urinnya ditahan. Terus apa lagi? Kan ginjal nggak cuma nahan. Oh, tugasnya. Natrium Apa lagi? ras Satu apa? Jawab. Renin, angiotensin, aldosteron sistem. Nah, itu nanti bakal meregulasi tekanan arteri melalui regulasi volume Yang darah. kontak itu masih gambar ya, asuran. Jadi itu nanti renin itu bakal dijadiin angiotensin. Terus Nah, ini jadi angiotensin. renin itu angio ya angiotensin. Loh, assalamualaikum. Jadi tadi gimana? Mas Joko? Jadi tadi ada regulasi renin angiotensin 2 aldosteron 2 aldosteron. Iya. Urinnya ditahan. Oh, dia akan menghasilkan renin yang jadi. Wow. No, karena N plusnya kurang. Iya. Saya pikir ini gimana itu bisa kedua. Siap, siap. Urin, renin. Perdarahan hebat, volume darahnya turun, tekanannya turun, maka filtrasi ataupun perfusi di ginjal juga turun. Dideteksi oleh glomerulus, glomerulus. Tekanannya turun, maka dia lepas renin. Tugas ginjal sampai di renin. Renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Lanjut ya Mas Budi ya. Oke, perhatikan. Ayo Vena, semangat Ven. Vena ini sudah nampaknya sudah kehabisan energi siap-siap pretest. Gagal jantung. Gagal jantung artinya jantung tidak mampu melakukan tugasnya memompa darah secara optimal. Bagaimana dengan cardiac output pada orang gagal jantung?
output. Apabila terjadi gagal jantung, kadar oksigennya akan turun karena jantung kan fungsi untuk ya sebagai organ yang menghasilkan kadar oksigen ini ya akan Tangan dulu. Jadi gagal jantung itu jantungnya nggak kuat pompa, maka kadar outputnya akan turun karena stroke volume-nya turun. Pertanyaan berikutnya, nanti soalnya jenggot ya nggak jauh dari begini. Apa respon jaras sistem saraf otonom ketika terjadi gagal jantung? Jadi karena tadi gagal jantung terus stroke volumenya sama tadi outputnya turun, jadi saraf yang bekerja nanti si simpatis buat ningkatin si detak jantungnya biar nanti CO sama SP-nya naik. Nah, hati-hati, Anda bayangkan jantungnya sudah gagal. Responnya apa? Simpatisnya? Efeknya lagi? Simpatisnya naik, dia sudah keple-keple, disuruh kerja lebih keras lagi. Lama-lama bisa cardiac arrest. Jadi hati-hati pada gagal jantung. Siap-siap pena? Masih ada nggak ya? Bisa lupa. Respon ginjal. Respon ginjal pada keadaan gagal jantung. Gagal jantung, jantungnya nggak kuat pompa, maka stagnasi dari aliran darah. Kemudian di renal kena juga nggak, alirannya terganggu juga nggak. Tidak mana SGD mau. Kalau terganggu berarti respon renal, aliran darah ke renal terganggu, maka respon renal apa yang menyebabkan renal ketika dia mengalami gangguan? Perfusi, terus batu. Siapapun yang mengganggu renal, aliran darah ke renal, maka respon renal adalah Masih ini melebu dah. FK. Panik kan? Ini apa nih? Ini ya Allah. Responnya itu mengeluarkan hormon ACE. Tuh. jangan salah ya, kelenjar adrenal itu bukan punya ginjal, itu kelenjar di atasnya ginjal. Gimana? ACE. Ginjal itu kan dia fungsinya ada hubungannya dengan hormon renin ya. Untuk dimana renin itu akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, dimana itu akan akhirnya akan berpengaruh ke fase konstruksi. Nah, kalau terjadi gagal jantung, kalau terjadi gagal jantung berarti tekanan aliran ke ginjal akan stagnasinya akan berkurang, sehingga respon dari renal adalah menekan produksi renin. Meningkatkan produksi renin sehingga Ya, pertama dulu. Itu juga lingkaran setan. Jadi ketika gagal jantung, stagnasi pompa, maka aliran darah ke ginjal juga akan turun. Maka
maka efeknya ginjal adalah dia akan meningkatkan produksi renin. Anda membayangkan reninnya naik, angiotensinogen, angiotensin 2-nya naik, simpatisnya naik. Wow, berat sekali jantungnya digempur angiotensin 2 dan jarang simpatis. Makanya pada detak jantung ini diblok di berbagai titik. Jadi yang diblok adalah angiotensin 2, yang diblok lagi adalah sistem saraf simpatis. Masih ada gitu, udah habis kita. 32, kayaknya sih habis. Mari kita sambut bintang tamu kita. Perhatian lagi Pak yang ini masuk. Silahkan.
biar engkau bukan segayaku, bukan seperti hati tanganku, sesungguhnya semuanya biar dunia sejauh. Terima kasih. Gayanya oke. Gak kalah dari Mas Aryo. Ya, terima kasih Mas Dava. Kuliah saya akhiri, nanti kurang lebih soalnya seperti itu case-nya. Jadi monggo nanti dibaca, direnungkan dan sambil mendengarkan Mas Aryo. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.